Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Pandu Caksono dari SMP Hangtua 1 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN hari Senin 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 9C. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sudah sarapan? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di kelas 9C, yang mana hari ini kita akan mempelajari KD yang baru atau kompetensi dasar yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pembelajaran yang pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa, Nadia? Pengertian teks diskusi, Pengertian, terus tujuan teks diskusi, dan fungsi teks diskusi. pengertian, tujuan, dan fungsi teks diskusi. Masih ingat ya semua? Masih. Nah, berarti hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Jadi silahkan sambil disimak materi yang ada di depan. Nah, sebelum itu saya akan mengabsen peserta didik yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tania. Apa keterangannya? Sakit. Yang lain? Masuk semua ya? Oke. Baik, silakan disimak materi di depan. Yang belakang terlihat. Bisa kalian baca tulisan yang warna kuning. Nah, ini dari judulnya apa? Ya, teks diskusi. Nah, jadi hari ini kita masih akan mempelajari teks diskusi, namun kita akan khusus pada pembelajaran. Nah, ini struktur dan ciri atau kaidah pembahasan teks diskusi. Nah, sebelum itu supaya lebih semangat, coba saya minta kalian untuk melihat gambar ini. Coba kalian cari ada berapa perbedaan dalam kedua gambar tersebut. Silahkan cari ada berapa perbedaan. Coba. Ada yang jawab 3, ada yang 4, ada yang 5. 4. Ada berapa? Coba dilihat baik-baik. Ada berapa? Ada berapa? Kalau masih ada yang jawab 3, 4, 5 masih salah. Ada 6 perbedaan. Sudah ketemu 6? Ada 6 perbedaan. Coba dilihat baik-baik. Kalau sudah ketemu 6 berarti sudah benar. Coba dilihat dulu. Ya, 6. Oke, kita hitung dulu mulai dari atas. Gambar sebelah kanan. Kira-kira bedanya di mana? 1. Ya, di ikat rambut. 2, di bentuk kancing baju. Kemudian ya, rok. 4. Ban. 5. Pegangan. Berarti ada 6. Oke. Sebelum kita masuk pada struktur dan ciri atau kaidah pembahasan, kita akan mencoba bermain kuisis, yaitu
pretest, silahkan dikeluarkan telepon genggam kalian masing-masing. Silahkan dibuka linknya. Silahkan dibuka link kuisisnya yang sudah saya share di grup. Jika sudah bisa masuk, silahkan dimasukkan kodenya ini 429411. Masukkan kodenya. Sudah siap, kita mulai? Ya, silakan. Oke, silakan dimulai. Silakan dilihat di HP kalian masing-masing. Nah, Alisa sudah mulai menjawab. Widya, Asya, Adi, 16 dari 23 yang sudah selesai. Nih masih belum. Harun, Nadia, Widya, Bisma, Lutfi, Jahid, Nadine, Novi. Sudah? Oke, selamat untuk Raffi, Bias, dan Christian. Ya, yang sudah mengerjakan soal pretest dengan baik. Kita kembali ke materi. Oke, silakan dimasukkan kembali HP-nya. Kita kembali ke materi. Adit, tolong dibacakan. Pelajaran kita hari ini adalah struktur teks diskusi dari atau kaidah pembahasan teks diskusi. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berfokus pada struktur dan kaidah pembahasan. Nah, kemudian Gendis, minta tolong dibacakan pengertiannya. Pengertian secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Dilanjutkan. Diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan bicara. Berdiskusi kita dapat membuat luas, mengulas serta memperoleh banyak pengalaman. Diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara Oke, ini adalah pengertian diskusi dan pengertian teks diskusi. Apakah kalian pernah berdiskusi? Pernah. Contohnya apa? Contoh kalian berdiskusi itu contoh kegiatannya bagaimana? Ya, kerja kelompok. Itu adalah salah satu bentuk berdiskusi. Nah, diskusi sendiri di sini biasanya memberikan dua pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat pro dan pendapat kontra. Ada yang tahu pendapat pro itu pendapat yang bagaimana? Pendapat yang mendukung. Kalau pendapat kontra, pendapat yang menentang. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi dan tujuan. Herlandri, bacakan. Fungsi dan tujuan teks diskusi. Fungsi dari teks diskusi yaitu menambah wawasan, mendapatkan keputusan yang lebih mantap dari suatu hal. Tujuan diskusi adalah mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membagikan minat anggota untuk memberikan gagasan, menemani anggota bertemu berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Ya, di sini dijelaskan fungsi dan tujuan. Jadi fungsinya adalah jelas untuk menambah wawasan, ya, kemudian mendapatkan keputusan yang final dari sesuatu hal yang diperdebatkan atau didiskusikan. Nah, tujuannya seperti ini, mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat di antara anggotanya. Nah, di sini biasanya dalam diskusi terdapat ketua diskusi atau biasa disebut moderator, kemudian ada anggota atau biasa disebut dengan penyaji, dan biasanya di yang bagian tulis menulis disebut apa? Menulis. Ya, tulis. Oke, kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari yang pertama struktur teks diskusi dan kaidah kebahasaan, ya. Semuanya ada terdapat pada teks diskusi. Nah, untuk strukturnya, Kristi
Christian, silakan dibaca. Ada apa saja? Ada isu, ada argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Ya, jadi ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, isu. Lisa. Ya, isu berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Kemudian argumen mendukung. Jelita. Argumen mendukung berisi argumen atau alasan untuk hal yang menjadi pokok masalah diskusi. Argumen menentang. Ilham. Argumen tentang berisi argumen yang tentang dengan argumen yang mendukung. Ya, jelas. Argumen pro dan kontra saling bertentangan. Dan terakhir berisi kesimpulan. Bias. Ya, jadi penjelasannya juga sudah ada. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan struktur? Kalau tidak kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Kaidah kebahasaan. Asia. Kaidah pembahasan diskusi. Kalimat argumentatif. Ya. Kata kajian atau kata Ilmiah. ilmiah. Kemudian Kata populer atau kata umum. dan yang terakhir Konjungsi atau kata hubung ya. Jadi ada kalimat argumentatif, kata kajian atau kata ilmiah, kata populer atau kata umum, dan yang terakhir ada konjungsi atau kata hubung. Nah, ini adalah contoh dari sebuah teks diskusi. Kita baca dulu ya. Oke, kita baca dulu. Bisma. Handphone dan anak-anak. HP atau handphone atau orang-orang sekarang yang sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walau begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Dengan adanya alat komunikasi ini, banyak orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya, kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone, membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sebagian orang berpendapat bahwa pemberian HP untuk anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP pada anak-anak membuat dia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar, karena dia lebih asik bermain game di HP-nya. Jadi pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib, namun jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dalam hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Oke, cukup. Nah, di sini ada berapa paragraf? Semua ada berapa paragraf? Ya, ada 4. Kemudian yang ingin saya tanyakan, paragraf pertama itu termasuk dalam struktur bagian isu. Jadi isu tentang pendapat bagaimana anak-anak ini boleh diberikan handphone atau tidak. Kemudian paragraf kedua berisi apa ini? Argumen pro. Argumen pro itu apa tadi? Argumen yang mendukung. Pada kalimat mana yang menyatakan argumen pro? Pada kalimat yang mana? Orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi anaknya dimanapun dan kapanpun. Ada lagi pendapat kedua, membuat anak lebih mudah mengakses
informasi yang mereka butuhkan ya. Jadi ada dua pendapat yang mendukung paragraf ketiga, termasuk ke dalam struktur argumen penentang. Yang mana yang menyatakan menentang? Yang mana? Belum saatnya anak-anak diberikan teknologi yang canggih ini. Oke, benar. Satu. Kemudian ada lagi. Banyak pula konten yang tidak boleh diakses oleh anak-anak atau konten berbahaya. Kemudian ada lagi. Apa Hewan? Ia membuat anak-anak menjadi susah bergaul dengan lingkungan sekitar. Jadi ada berapa pendapat penentang? Ya, ada 3. Terakhir, paragraf terakhir berisi simpulan. Simpulannya apa? Sebenarnya tidak wajib, tetapi jika memang diperlukan, nah orang tua harus memberikan pengawasan yang ketat. Kemudian apa lagi? Kalimat kedua, iya, orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Silahkan kalian simak video berikut ini. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Apakah kamu siap karena jalan kalian semacam sebuah kebaikan? Stop kekerasan di sekolah. Oke, cukup. Oke, kira-kira tadi tayangan berikut berisi tentang apa? Berisi tentang apa? Kekerasan yang terjadi di sekolah. Apakah dari kalian ada yang menjadi korban atau pernah menjadi korban kekerasan di sekolah? Tidak ada ya? Ya, dan semoga tidak ada sampai kalian nanti berada di bangku perkuliahan. Oke, setelah kalian melihat video tersebut, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapanmu dari isi video tersebut? Coba siapa yang mau menjawab? Helan. Saya Helan izin jawab dari Bapak. Ya, apa tanggapanmu? Kekerasan atau perundungan yang terjadi di sekolah selalu naik kasusnya, mulai dari SD sampai dengan SMA atau kuliah. Selalu ada kasus yang sering berkembang zaman. Kekerasan itu tidak terjadi di media sosial atau di sekolah. Saja. Oke, terima kasih. Berarti tanggapan dari Herlan ini, kekerasan di sekolah terjadi bahkan sejak anak-anak itu berada di bangku sekolah dasar hingga di bangku kuliahan. Dan dari kasus-kasus tersebut, rata-rata kasusnya semakin meningkat. Oke. Ada yang tidak setuju dengan tanggapannya Herlan? Berarti kalian setuju semua ya? Yang kedua, pesan apa yang dapat dipetik dari tayangan tersebut? Pesan moral. Lisa, silakan. Dapat berupa verbal maupun fisik. Oke. Dampaknya akan tidak tenang. Bagi pelaku akan disidang hingga dipenjara. Sebagai korban mudahnya emosi dan mental terganggu hingga bunuh diri. Oke, jadi pesan moral yang dapat dipetik ya, atau pesan yang disampaikan tadi Liza tadi, itu dampaknya sangat buruk bagi korban. Jadi korban ini bisa menjadi korban dari
kekerasan verbal maupun fisik. Ya. Jadi saya harap juga tidak ada yang terjadi di kelas 9C. Nah, dampak yang paling buruk, ya, si korban ini bisa sampai bunuh diri. Ya, tentu saja tidak kita harapkan. Ya, ada yang mau bunuh diri? Nggak ada kan? Dan satu lagi ya, dari sekarang ya tolong ya, jangan lakukan kekerasan terhadap siapapun. Ya, kita semua punya kekurangan, tapi jangan jadikan kekurangan itu sebagai bahan perundungan atau bullying kepada orang tersebut. Terakhir, dapatkah kalian mengambil sisi positif dari video tersebut? Siapa yang menjawab? Saya Nadine. merasa dapat terjadi di sekolah, selalu berbuat baik dan saling menghormati antar sesama peserta didik karena jalan masih panjang. Maka sebaiknya stop kekerasan menggunakan pendekatan. Nah, dapatkah kalian mengambil sisi positif? Jadi jawaban dari Nadine, kekerasan itu ternyata tidak hanya terjadi di luar, bahkan di bangku sekolah yang notabene adalah lembaga pendidikan, lembaga formal, lembaga pendidikan ternyata masih bisa terjadi. Dan dari tayangan tersebut hampir dimanapun terjadi, bukan hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan dimanapun. Ya, jadi kalian sebagai generasi penerus ya sebaiknya stop kekerasan sejak hari ini atau sejak detik ini. Ya, semoga tidak terjadi kekerasan dimanapun. Oke, berikutnya kita akan membagi kelompok. Ya, saya akan berikan sebuah penugasan dan ini adalah pembagian kelompok belajar yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi kelompok 1 ada Adit, Harun, Asya, Bias, dan Kalista. Ketua kelompoknya saya minta Kalista. Sedangkan kelompok 2 ada Gendis, Herlantri, Ilham, Jelita, dan Christian. Saya minta ketuanya adalah Christian. Kelompok 3 saya minta ketuanya Nadia. Dan kelompok 4 Rafa, Bisma, dan kelompok terakhir Widya. Nah, jadi silakan yang merasa ketua kelompok silakan ke depan untuk mengambil box penugasan yang akan saya bagikan. Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan meja kursinya diputar, silakan diputar sebelum saya jelaskan. Oke, tanpa suara, meja kursinya diangkat. Oke, kemudian saya akan bagikan satu buah pulsa telepon. Silakan masing-masing kelompok. Oke, sambil diperhatikan, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan rencana pekerjaan ya berupa identifikasi struktur dan kaidah pembahasan teks diskusi yang sudah ada di boxnya masing-masing. Silakan dilihat di slide di depan. Jadi nanti dalam busa kalian di sebelah kiri itu adalah bagian strukturnya. Masih ingat kan tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama isu, argumen pro, argumen kontra, dan terakhir kesimpulan. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada kaidah kebahasaan. Ya, semua tadi sudah kita jelaskan. Silakan dikreasikan pada busanya masing-masing, dihias masing-masing. Waktu untuk mengerjakan 20 menit. Sekali lagi, waktu mengerjakan 20 menit harus selesai. Nah, nanti akan kita uji siapa yang presentasi ke depan. Oke, silakan dibuka dan dikerjakan. Ya, kelompok 1. Oke, sudah waktunya sudah selesai. Silakan dilihat ke depan. Nah, kita
kita akan undi ya dari 5 kelompok. Siapakah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas? Nah, silakan dilihat. Siapakah yang harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Oke, kelompoknya Ahmad Harun. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ahmad Harun. Oke, silakan. Kelompoknya Ahmad Harun. Oke, kelompok lain silakan menyimak. Kelompok lain silakan menyimak. Moderatornya siapa? Kalista. Oke. Oke, kalau sudah siap silakan dimulai. Yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terkait dengan teks diskusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kalista sebagai ketua kelompok dan di sebelah saya ada Asia, Dias, Adit, dan Harun sebagai anggota kelompok. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kelompok kami akan membacakan hasil pekerjaan LKPD kami terkait dengan struktur dan kaidah pembahasan teks diskusi. Oke, silakan. Banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon seluler, tetapi juga sekolah yang bolehkan siswanya membawa jangan sebagai persyaratan. Sebagai orang menganggap bahwa membawa telepon ke sekolah diperbolehkan, tapi banyak juga yang menganggap bahwa membawa telepon ke sekolah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pelarangan siswa membawa telepon ke sekolah sesuai perbedaan perdebatan. Argumen pendukung masyarakat yang setuju siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah memiliki alasan, yaitu orang tua dapat menghubungi anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan membawa telepon seluler, setidaknya orang tua merasa nyaman karena dapat berkomunikasi dengan anaknya jika ternyata perubahan jadwal, kondisi darurat, dan sejenisnya. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam bidang Argumen penolakan. Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju siswa membawa telepon seluler ke sekolah menyatakan bahwa aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam mempelajari dan kegiatan pembelajaran akan terganggu. Kadang-kadang hanya anak-anak dari keluarga mampu yang memiliki telepon seluler. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah sosial seperti kecemburuan, pencurian, dan pelecehan. Proses penyesuaian di sekolah menjadi agak sulit karena adanya kesenjangan sosial. cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak sekolah berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang tua agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Yang paling penting apakah telepon seluler mempunyai dampak positif yang mengarah pada pendidikan atau hanya membawa dampak negatif belum. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan struktur dan kaidah pembahasan teks diskusi. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan, dipersilahkan. Oke, silakan yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Saya boleh saudari. Saudari, Ya. Menurut saya tulisannya bisa diperbaiki lagi agar lebih menarik untuk dibaca. Dan yang kedua, untuk anggota kelompok yang lain tidak membaca tetap fokus agar lebih sempurna lagi presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Ya, dan terima kasih.
tanggapannya dari tadi. Selanjutnya akan saya perbaiki kembali. Apakah ada tanggapan lain? Saya yang lain. Saya Christian akan menanggapi pekerjaan dari kelompok 1. Menurut saya LKPD yaitu mengidentifikasi atau mengenai struktur teks diskusi sudah sesuai dan struktur sudah benar dan cara penyajiannya pun sudah cukup baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya. Oke, silakan. Saya juga akan menanggapi pekerjaan kelompok 1. Menurut saya, jawaban LKPD mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks diskusi sudah sesuai dan cara penyajiannya cukup baik. Mungkin pada kaidah kebahasaan bisa ditambahkan kembali jawabannya karena masih banyak yang belum tertulis oleh kelompok 1. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari saudara Bisma. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berkenan untuk menanggapi. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya, yang sudah mewakili penugasan hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Baik, jika sudah, silakan peralatannya bisa disimpan di dalam laci. Kita akan bermain kuisis sekali lagi. Jadi dipersilahkan untuk menyiapkan telepon genggamnya, linknya yang post text, link yang kedua yang ada di grup. Oke, silakan masukkan kode gamenya. Nah, kita akan bermain kuisis. Sudah bisa masuk? Oke, sudah bisa masuk? Sudah siap? Siap. Adit pemimpin Asia, Novi, Widya, nyusul. Sebagai informasi, sebagai pemenang pertama saya akan berikan sebuah hadiah untuk kalian yang berhasil menjawab dengan nilai skor tertinggi. Ya, yang lain masih ada waktu. Dan pemenangnya adalah Novi. Oke, beri tepuk tangan untuk Novi. Silakan ke depan. Kasih ya. Oke. Apakah seru pembelajaran hari ini? Apakah seru? Oke, jadi kita tadi sudah melihat materi beserta penjelasannya, kemudian kita sudah bermain kuisis, kita juga sudah presentasi. Adakah hal yang ingin kalian tanyakan dari apa yang kita pelajari hari ini? Dari struktur dan kaidah kebahasaan, ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau tidak, coba saya yang tanya. Yang pertama tadi, struktur, ada berapa struktur teks diskusi? Ada? Apa saja? Jadi ada isu,
argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja? Penggunaan konjungsi perlawanan. Kemudian Penggunaan konjungsi leksikal. terus Penggunaan konjungsi dan ya ada konjungsi, kemudian kohesi leksikal, gramatikal, dan modalitas. Baik, untuk selanjutnya jika tidak ada pertanyaan, maka saya ingin bertanya sekali lagi. Widya, kira-kira hari ini tadi kamu sudah belajar apa saja? Kita sudah menyimak materi struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi, juga mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok, yaitu berupa LKPD serta bermain. Oke, berarti hari ini kita sudah menyimak tentang penjelasan struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Kemudian kita juga sudah presentasi dan kita juga sudah bermain kuisis. Oke, sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jelas semua ya? Oke, kalau jelas, sebelum saya akhiri, untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan mempelajari menyajikan teks diskusi secara mandiri. Ya, menyajikan teks diskusi secara mandiri. Jadi nanti di rumah silahkan kalian mulai mencari sebuah teks diskusi dengan tema bebas. Kemudian kalian seperti biasa dipilah dulu strukturnya, kemudian cari kaidah kebahasaannya, mana yang merupakan pendapat pro dan pendapat kontra, dan nanti disajikan di depan kelas. Oke, jika sudah, silakan dibuka kembali boxnya. Di situ ada lembar refleksi. Silakan dibagikan satu anggota kelompok menerima satu lembar. Silakan dibagikan satu-satu lembar refleksi. Sudah dapat semua? Nah, ini seperti ini. Kalau sudah, di situ ada 3 pertanyaan dan silakan diisi menurut jawabanmu masing-masing. Silakan tulis sesuai jawaban kalian masing-masing. Nih, yang bentuknya seperti ini. Jurnal refleksi. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan dikumpulkan melalui ketua kelompoknya. Ya, silakan dikumpulkan. Kelompok 4 silakan. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Baik, jika sudah semua mengumpulkan, berarti tiba saatnya pada akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, ya jangan lupa tugas di rumah kalian yang mencari sebuah teks diskusi, kemudian analisislah struktur kaidah kebahasaannya. Ya, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan silakan dibawa dan kita sajikan di depan kelas. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kelas 9C. Selamat pagi.